Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Aulia Zahra dengan NIM 1122-11048. Di sini akan mempresentasikan atau memaparkan terkait studi kelayakan bisnis usaha saya, yaitu Fresh Bite. Apa itu Fresh Bite? Fresh Bite merupakan sebuah usaha kuliner modern yang berfokus pada penyajian makanan sehat siap saji atau healthy bento dengan komposisi gizi seimbang dan rasa yang tetap lezat. Usaha ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan, mahasiswa, dan pekerja yang sibuk namun ingin tetap menjaga pola makan yang sehat tanpa harus memasak sendiri. Setiap menu Fresh Bite dikemas dalam bentuk meal box, praktis dengan porsi yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan harian, di mana terdiri dari kalori, protein, karbohidrat, dan serat. Selain itu, Fresh Bite menggunakan bahan segar lokal tanpa MSG serta dikemas dalam kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa aspek-aspek penting, yaitu diantaranya yang pertama ada aspek pasar, kedua ada aspek keuangan, ketiga aspek operasional, keempat aspek legalitas, dan yang kelima yaitu aspek sosial dan lingkungan. Langsung saja ke aspek yang pertama, yaitu aspek pasar. Yang pertama, analisis konsumen dan target pasar dari Fresh Bite sendiri, yaitu menyasar segmen pasar di usia produktif antara 18-40 tahun yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pola makan sehat, namun memiliki keterbatasan waktu untuk memasak. Nah, target utamanya yaitu meliputi mahasiswa, karyawan, komunitas gym atau fitness lifestyle, dan juga ibu-ibu yang ingin menyediakan makanan sehat untuk keluarga. Kedua, jika dilihat dari tren pasar dan persaingan, berdasarkan data Insight Center, tren konsumsi makanan sehat meningkat 27% setiap tahun di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Persaingan ini tergolong masih rendah atau moderat karena sebagian besar usaha catering masih fokus pada makanan biasa, bukan low calorie food. Fresh Bite memiliki nilai tambah berupa menu sehat terukur, kemudian sistem pre-order online, dan juga kemasan yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu dari segi strategi pemasaran, Fresh Bite melakukan promosi melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp dengan konten-konten edukatif seperti tips hidup sehat dan juga berbagi resep-resep singkat makanan-makanan sehat yang mungkin dapat di-recook di rumah. Kemudian juga ada program Healthy Monday, yaitu potongan 20% untuk pelanggan baru setiap hari Senin, dan juga kolaborasi dengan influencer lokal dan komunitas gym. Kedua yaitu aspek keuangan. Untuk estimasi modal awal digunakan untuk kebutuhan utama seperti pengadaan bahan baku, kemasan, promosi, serta izin usaha. Karena konsep bisnis Fresh Bite ini berskala kecil atau rumahan dan menggunakan peralatan pribadi, maka estimasi biaya dapat diminimalkan. Untuk komponen-komponen awal yaitu seperti bahan baku awal seperti pembelian sayur, ayam, nasi merah, dan bumbu-bumbu alami untuk produksi awal sekitar 50 box, estimasi biaya di 400.000. Kemudian ada kemasan dan branding, diantaranya itu box biodegradable, kemudian pembelian stiker logo dan brosur sederhana, estimasi di 150.000. Kemudian ada juga promosi online yaitu biaya iklan Instagram dan WhatsApp, kemudian pembuatan konten sederhana di estimasi 100.000. Ada juga transportasi dan distribusi untuk ongkir pengantaran via ojek online, yaitu subsidi ongkir sebagian dan biaya bensin, estimasi di 150.000. Kemudian ada juga cadangan modal kecil atau untuk biaya-biaya tidak terduga. Untuk bahan-bahan baku tambahan seperti sendok, label, dan lain-lain sebagainya di estimasi 100.000. Jadi modal awal yang digunakan yaitu totalnya sebesar Rp900.000. Kedua yaitu dari proyeksi pendapatan dan laba, kegiatan produksi atau penjualan ini hanya dilakukan di akhir pekan, yaitu Sabtu dan Minggu dengan sistem pre-order di hari sebelumnya. Hal ini membuat biaya operasional lebih ringan dan efisien. Nah, perhitungan penjualannya ini untuk rata-rata penjualan per hari di sekitar 20 box per hari, dengan dikalikan dengan harga per box yaitu 20.000 sama dengan 400.000 per hari. Karena penjualan hanya di Sabtu dan Minggu, jadi total penjualan dalam satu bulan hanya 8 hari penjualan. Jadi total penghitungannya yaitu 400.000 dikali dengan 8 sama dengan 3.200.000 per bulan. Di sini terdapat proyeksi keuangan bisnis. Berikut tabelnya. Jadi komponen-komponennya yaitu bahan baku tambahan mingguan, jadi pembelian bahan setiap akhir pekan, estimasi biaya di 1.200.000, kemudian ada juga kemasan tambahan, transportasi dan promosi rutin, dan juga bahan untuk biaya lain-lain, dengan total biaya operasional per bulan itu estimasi sebesar 2 juta per bulan. Kemudian selanjutnya ada analisis keuntungan atau ROI atau Return on Investment dengan rumus laba bersih bulanan per total modal awal dikali dengan 100%.
Nah, untuk perhitungannya yaitu 1.200.000 dibagi dengan total modal awal yang pertama yaitu sebesar 900.000 dikali dengan 100% sama dengan 133,3%. Artinya, dengan modal awal 900.000 dan laba bersih sebesar 1.200.000 per bulan, usaha ini berpotensi balik modal hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, serta mulai menghasilkan keuntungan nyata sejak bulan pertama. Selanjutnya yaitu poin ketiga, ada aspek operasional. Dari lokasi usaha, alamatnya ini area terdapat di dekat kampus dan perkantoran, di mana lokasi ini strategis karena ramai dari mahasiswa, pekerja kantoran, dan komunitas muda yang sadar akan kesehatan dan pentingnya pola hidup sehat. Kemudian alasan pemilihan lokasi yaitu karena akses mudah untuk pengantaran atau delivery friendly, kemudian juga dekat dengan pasar tradisional dan minimarket untuk pembelian bahan baku supaya tetap segar dan terjaga, kemudian juga lingkungan padat dengan potensi pelanggan rutin tiap akhir pekan. Nah, jenis lokasi juga kita adalah usaha rumahan atau home based kitchen untuk efisiensi biaya sewa. Nah, sistem penjualannya sendiri yaitu melalui pre-order via WhatsApp dan Instagram. Nah, pengantaran dilakukan di area sekitar kampus dan kos-kosan. Selanjutnya, untuk proses produksi dilakukan dengan prinsip sehat, higienis, dan efisien waktu, serta menggunakan bahan lokal yang segar. Untuk persiapan bahan baku sendiri, pembelian bahan baku dilakukan setiap Sabtu pagi. Kemudian pengolahan memasak itu sangat diperhatikan bahan-bahannya, jadi tanpa MSG dan bahan bumbu alami. Serta pengemasan, kita menggunakan box biodegradable dengan label Fresh Bite dan sendok garpu ramah lingkungan. Dan untuk distribusi atau pengantaran sendiri, pengantaran dilakukan melalui ojek online atau kurir internal. Dari segi SDM dan struktur organisasi, untuk saat ini Fresh Bite sendiri hanya dijalankan oleh saya sendiri. Namun struktur yang terlampir yaitu dapat digunakan saat bisnis mulai berkembang dengan posisi owner atau manajer satu orang untuk mengatur strategi bisnis, keuangan, serta menentukan menu-menu mingguan. Kemudian ada juga koki utama, di mana bertanggung jawab pada proses memasak dan menjaga kualitas rasa. Adapun asisten dapur untuk membantu persiapan bahan, memasak, dan pengemasan. Dan juga ada admin atau marketing, yaitu untuk menerima pesanan online, membuat konten promosi, dan berinteraksi dengan pelanggan di media sosial. Keempat, yaitu ada aspek legalitas, di mana hal-hal berikut perlu diperhatikan atau akan dilengkapi oleh Fresh Bite sendiri. Di antaranya yaitu ada pengurusan nomor induk berusaha atau NIB, kemudian ada izin produk pangan industri rumah tangga atau PIRT, ketiga ada sertifikat halal, dan yang terakhir itu yaitu pendaftaran merek dagang atau brand name registration. Dan yang terakhir ini, poin 5 ada aspek sosial dan lingkungan, di mana terdiri dari 3 poin penting yaitu environmental, sosial, dan governance. Lingkungan sendiri, kita ada kegiatan penggunaan kemasan biodegradable, di mana untuk mengurangi limbah plastik supaya lingkungan lebih bersih dan berkelanjutan. Kemudian juga pengelolaan limbah organik, di mana untuk bahan-bahan sisa sayur atau pengolahan makanan itu dapat dimanfaatkan menjadi kompos dan ataupun pakan untuk ternak. Kemudian dari segi sosial yaitu pemberdayaan tenaga kerja lokal, yaitu untuk membantu ekonomi warga sekitar. Kemudian ada juga program Fresh Share, di mana Fresh Bite ini berbagi makanan sehat kepada masyarakat yang kurang mampu setiap seminggu sekali pada hari Jumat. Nah, tujuannya juga untuk meningkatkan citra sosial usaha serta untuk memperluas nama Fresh Bite sendiri supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian ada pula edukasi gizi dan pola makan sehat, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat. Nah, dari segi governance itu yaitu ada pencatatan keuangan digital. Tujuannya untuk menjaga transparansi dan efisiensi. Kemudian juga kita selalu meminta feedback dari pelanggan. Tujuannya untuk meningkatkan layanan dan kualitas dari produk. Mungkin cukup sekian pemaparan atau presentasi terkait studi kelayakan bisnis usaha saya yaitu Fresh Bite. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.